Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kalimat bijak yang mungkin sudah sering kita dengar. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Siapapun dari kita tentu tidak ingin gagal. Entah itu dalam studi, dalam karir, dalam rumah tangga, ataupun dalam pergaulan sosial kita. Kegagalan merupakan seperti hantu yang menakutkan bagi semua orang, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menghindari dan menjauhinya. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ayub 42 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Firman-Mu, "Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui." Firman-Mu, "Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya apa itu kegagalan? Menurut KBBI, kegagalan adalah suatu proses ketidakberhasilan mencapai apa yang diusahakan ataupun direncanakan. Jika saat ini kita mengalami kegagalan, jangan putus asa dan larut dalam kekecewaan yang mendalam. Siapa yang tidak tahu Thomas Alva Edison, seorang penemu yang memiliki 2.332 hak paten atas ciptaannya ini, tentu sangat dikenal sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Pada 22 Oktober tahun 1879, Thomas Alva Edison berhasil dikenal sebagai orang yang membuat lampu pijar dengan nyala terlama pada saat itu, yakni 13,5 jam. Bukan hal mudah dan juga jalan instan yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison ini, karena tentu ia mengalami banyak kegagalan. Tidak ada informasi yang tepat mengenai jumlah kegagalannya. Bila kita cari, ada yang bilang 1000-an, ada yang bilang 1500-an, ada yang bilang 2000-an, bahkan juga ada yang bilang 3000-an. Entah berapapun itu, yang jelas bukan angka yang kecil. Beliau tidak menjalani ini semua dengan hal yang mudah. Bukan sekali dua kali coba kemudian berhasil. Tak ayal tidak sedikit orang-orang di sekitarnya yang mencemooh dirinya karena melakukan penemuan yang tidak akan mungkin berhasil. Tetapi kemudian lihat hasilnya. Kalau tidak ada dirinya, mungkin peradaban manusia saat ini bisa lebih mundur dari yang sekarang kita jalani. Demikian pula dalam bacaan barusan yang telah kita baca. Ketika Ayub mendapatkan pelbagai ujian dari Tuhan, Ayub tetap yakin dengan mengatakan bahwa semua rencana Allah tidak ada yang gagal. Ayub yang diberikan ujian oleh Allah mengenai kesetiaannya, yang harus kehilangan harta, anak-anak, istri, kerabat, dan juga rekan-rekannya, masih meyakini bahwa apa yang telah dikehendaki Allah tak ada yang gagal. Maka kenapa ketika kita menghadapi suatu kegagalan dari kehidupan kita, kita meyakini bahwa rencana Tuhan telah gagal? Maka bacaan ini mengajak kita untuk tidak menyerah pada keadaan dan bangkit kembali. Karena Tuhan punya rencana yang baik. Serahkan setiap rencana hidup kita pada Tuhan sepenuhnya. Mungkin rencana kita bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Berjalan bersama Tuhan dan hidup seturut dengan firman-Nya adalah kunci untuk menjalaninya. Ambil setiap sisi positif dari setiap kegagalan yang telah terjadi dalam hidup kita,
Dan percayalah bahwa melalui kegagalan-kegagalan yang selama ini kita alami, Tuhan sedang memberikan kita pelajaran dan pengalaman yang amat sangat berharga. Karena setelah mengalami kegagalan, tentu kita akan lebih bijaksana dan lebih berhati-hati. Jadi, mengandalkan Tuhan dalam segala hal merupakan kunci untuk menghadapi kegagalan. Demikian sapaan firman kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa melakukannya dan bisa kita bagikan dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.